Shalom rekan-rekan mahasiswa, apa kabar? Pada hari ini kita akan belajar bersama-sama bagaimana caranya melakukan observasi terhadap teks Alkitab menggunakan 6 pertanyaan utama. Mari kita melihat slide-nya. Sebagai pelajar Alkitab, kecakapan pertama yang harus kita kuasai adalah melatih otak kita untuk mengamati dengan teliti apa yang ada dalam sebuah nats dalam Alkitab. Kalau pengamatan kita tidak lengkap atau tidak tepat, ada kemungkinan besar bahwa penafsiran dan penerapan kita juga tidak lengkap dan tidak tepat. Oleh karena itu, langkah-langkah atau proses dalam pengamatan perlu kita pahami. Pertama, kita harus berdoa terlebih dahulu. Kemudian, membaca nats yang akan diselidiki berkali-kali. Ingat kata kuncinya berkali-kali, karena tidak cukup hanya sekali kita bisa langsung mengerti. Dan selanjutnya, yang ketiga, mengamati fakta-fakta dalam Alkitab. Dalam mengamati fakta-fakta dalam Alkitab, dapat menggunakan 6 pertanyaan utama, yaitu siapa, apa, kapan, di mana, mengapa, dan bagaimana. Oleh karena itu langsung saja, mari kita terapkan 6 pertanyaan utama ini dalam mengamati Yohanes 5 ayat 24 yang berbunyi, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum, sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup." Mari kita terapkan 6 pertanyaan utama. Yang pertama, siapa? Siapa yang berbicara di dalam nats? Nah, ternyata jawabannya harus ada di dalam teks yang sedang kita selidiki. Yang berbicara adalah Yesus Kristus. Kepada siapa ia berbicara? Dikatakan di sana bahwa ia berbicara kepada orang-orang Yahudi yang saat itu hadir, termasuk para pemimpin agama. Pertanyaan yang kedua, apa? Apa yang dikatakan Yesus di dalam teks Yohanes 5 ayat 24? Nah, di sana dikatakan bahwa Yesus berkata, barang siapa mendengar perkataannya dan percaya kepada Allah, orang itu mempunyai hidup yang kekal, tidak turut dihukum, dan sudah berpindah dari maut ke dalam hidup. Mari kita terapkan pertanyaan yang ketiga, yaitu kapan? Kapan hal ini terjadi? Perpindahan terjadi setelah menjadi percaya. Pertanyaan yang keempat, di mana? Nah, di dalam teks ada 2 keadaan dijelaskan, yaitu maut yang mengacu pada tempat orang yang tidak percaya dan hidup yang mengacu pada tempat orang percaya. Nah, teks Yohanes 5:24 menjelaskan adanya perpindahan tempat dari maut kepada hidup. Selanjutnya, pertanyaan kelima, mengapa? Mengapa punya hidup yang kekal dan tidak dihukum? Karena sudah pindah. Mengapa sudah pindah? Karena mendengar dan juga percaya. Nah, selanjutnya kita bisa menerapkan pertanyaan yang keenam, yaitu bagaimana. Nah, di dalam teks kita bisa melihat adanya hubungan sebab akibat, di mana karena mendengar perkataan Yesus dan percaya kepada Allah, maka akibatnya membuat hidup yang kekal dan juga tidak dihukum. Bagaimana teman-teman? Apakah sudah dipahami sekarang? Nah, kalau memang sudah memahaminya, maka kita bisa melihat 6 hukum pertanyaan utama yang kita terapkan untuk mengamati Yohanes 5 ayat 24, membantu kita untuk mendapatkan makna yang lebih mendalam dari teks tersebut. Jika ada pertanyaan yang kurang jelas, silakan disampaikan melalui WA Group ataupun Google Classroom. Demikian saja pembelajaran kita hari ini. Sampai bertemu pada pertemuan berikutnya pada topik hukum struktur. Terima kasih. Shalom. Tuhan Yesus memberkati.